Kenapa sih kalau Romo waktu misa harus menggunakan kasula? Saya yakin kalian semua pernah melihat Romo yang menggunakan kasula, entah warna hijau, warna ungu, warna merah, seperti warna-warna yang ada di belakang saya ini. Nah, tapi kalian tahu nggak kalau sebenarnya kasula itu bukan kostum biasa. Kasula adalah baju yang menyimpan banyak sekali misteri dan menggambarkan banyak hal terkhusus dalam Ekaristi. Bahkan kasula itu sendiri adalah perintah Tuhan loh. Baru tahu kan? Nah, sekarang di video ini kita akan mencari tahu lebih dalam tentang kasula. Mari kita cari tahu. Jadi, di Keluaran bab 28, Tuhan memerintahkan Musa untuk merancang secara khusus pakaian yang harus digunakan oleh Harun ketika ia mempersembahkan kurban. Tuhan sendiri berkata bahwa pakaian ini harus menampakkan kemuliaan dan keindahan. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa kasula yang digunakan imam juga menampakkan keindahan dan lebih-lebih kemuliaan Tuhan dalam liturgi yang kita rayakan. Tuhan juga membuat larangan khusus yang tidak sepele, terkhusus para imam yang tidak menggunakan busana ini, dan ia sendiri mengatakan bahwa supaya jangan mereka mendatangkan kesalahan atas diri mereka sendiri dan mereka mati karena tidak menggunakan pakaian khusus dalam ini. Tidak juga memisahkan bahwa untuk mencapai Tuhan kita perlu seseorang yang kudus, bukan hanya kudus hatinya tapi juga kudus secara penampakan. Ya, setelah kita melihat dari akar perjanjian lama terkhusus di kitab Keluaran, sekarang kita akan beranjak ke perjanjian baru. Mungkin pertanyaan yang muncul adalah, loh, Tuhan Yesus kan tidak pernah pakai stola, tidak pernah pakai kasula gitu. Benar sekali, tapi di visi 1 Yohanes kita bisa tahu, terkhusus di kitab Wahyu bab 1 ayat 12 dan 13, kita tahu bahwa Yesus yang bangkit dan mulia mengenakan jubah hingga yang panjangnya sampai ke kaki, dadanya berikatkan ikat pinggang emas dan sebagainya. Ini menjadi deskripsi busana besar imam yang menggambarkan bahwa para imam di bumi bergerak atau berlaku sebagai impersona Kristi. Maksudnya adalah apa yang dilakukan imam terkhusus dalam Ekaristi, mereka bertindak sebagaimana Yesus sendiri mengenakan jubah yang mencerminkan realitas surgawi. Ini melampaui realitas duniawi yang kita pandang dengan indera kita. Sekarang kita beranjak ke abad 9, ada seorang abbas bernama Rabanus Maurus dalam risalahnya tentang pembinaan klerus yang mengatakan bahwa kasula memiliki akar kata kasa yang berarti pondok atau rumah kecil. Ini tidak menggambarkan bahwa seorang imam yang menggunakan kasula ia berada dalam pondok atau rumah kecilnya yang akar katanya juga dekat dengan kata charity yang adalah kasih. Hal ini kemudian juga bisa dimaknai bahwa seorang imam sebelum mendekati altar ia harus mengenakan pakaian kasih dan membalut dirinya dengan kasih yang adalah kasih Kristus sendiri. Sebelum imam mengenakan kasula juga terdapat doa khusus yang sangat menarik. Doa tersebut bunyinya adalah, ya Tuhan yang bersabda, kuk yang kupasang itu manis dan bebanku pun ringan. Berikanlah agar aku dapat membawanya hingga memperoleh rahmat-Mu. Jadi intinya seorang imam harus dibungkus sepenuhnya oleh kasih Kristus sendiri sebelum ia berani melangkahkan kaki ke altar Tuhan dan mempersembahkan kurban bagi umatnya. Jadi busana liturgi terkhusus kasula bukan hanya kostum biasa, melainkan warisan yang penuh makna. Ia berakar dari perjanjian lama yang merupakan perintah Tuhan sendiri, kemudian dikonfirmasi oleh visi yang didapat oleh 1 Yohanes ketika melihat Yesus menggunakan busana surgawi, dan diatur gereja untuk ketertiban fungsi dan dimaknai oleh tradisi sebagai simbol cinta kasih yang membungkus sang imam. Jadi, lain kali ketika kalian melihat imam menggunakan kasula entah apapun warnanya, ingatlah bahwa imam tersebut sedang berada dalam rumah kecilnya, menutupi kemanusiaannya supaya Kristus sendiri yang nyata dan hadir. Ia sedang mengenakan kasih yang menutupi segalanya. Ia memikul kuk Kristus yang ringan sehingga
para imam bisa mendoakan kita semua dalam perayaan Ekaristi yang dipimpinnya. Kita sedang tidak melihat kostum ketika imam menahan kasula, melainkan melihat simbol kemuliaan Tuhan yang dalam kasih-Nya benar-benar ada di hadapan kita ketika Ekaristi. Sekian dari saya. Terima kasih.